Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih dan solihah kelas Talha bin Ubaidillah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tidak lupa, Ustazah selalu mengingatkan, di masa pandemi COVID-19, tetap belajar di rumah, menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Kembali lagi di kelas tematik. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu pelajaran IPA. Ustazah nanya nih, bagaimana tubuh kalian dapat mengolah makanan? Tentunya kalian makan bukan? Setiap hari kalian makan. Nah, bagaimana nih tubuh kalian dapat mengolah makanan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Hari ini kita akan belajar organ pencernaan pada hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah menyimak video pembelajaran, kalian dapat menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia secara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Sistem pencernaan hewan. Nah, di sini ada hewan serangga, ya betul sekali, belalang atau jangkrik, ya. Serangga memiliki sistem pencernaan, di mana makanan masuk ke dalam rongga mulut lalu melewati kerongkongan yang berfungsi sebagai penerus dan pendorong makanan. Pada serangga dengan tipe menusuk dan mengisap, di kerongkongan terdapat pompa faringel yang dipakai untuk mengambil cairan. Kerongkongan akan mendorong makanan ke tembolok. Tembolok akan menyimpan makanan sebelum masuk ke empedal. Apabila tembolok tidak berisi makanan, tembolok terisi oleh udara. Di dalam empedal dan lambung terjadi penyerapan dan pencernaan makanan secara enzimatis. Di dalam usus, sisa makanan yang tidak terserap selanjutnya akan dikeluarkan. Otot-otot pada saluran ini menyebabkan sisa makanan dapat bergerak ke belakang dan keluar melalui anus. Nah, anus ini merupakan bagian ujung saluran sebagai tempat keluarnya feses. Sudah jelas ya, bagaimana sistem pencernaan pada serangga. Apa itu? Ya, betul sekali ya, cacing tanah. Bagaimana sistem pencernaan pada cacing tanah? Nah, organ pencernaan pada cacing tanah terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Makanan dan butiran tanah masuk ke mulut menuju faring. Makanan dari faring melalui kerongkongan akan dibasahi lendir kemudian masuk ke dalam tembolok sebagai penyimpan sementara. Nah, makanan dari tembolok tersebut masuk ke empedal dan terjadi pencernaan secara mekanik. Selanjutnya masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Itu ya, sistem pencernaan dari cacing tanah. Ikan. Nah, sistem pencernaan pada ikan yaitu makanan pertama kali masuk ke dalam rongga mulut. Gigi ikan terdapat pada rahang atas, sedangkan pada rahang bawah terdapat lidah. Ikan juga mempunyai kelenjar ludah. Setelah melewati mulut, makanan bergerak melewati pangkal tenggorokan dan kerongkongan menuju lambung. Lambung ikan berukuran agak besar untuk menampung makanan. Selanjutnya, makanan bergerak menuju usus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan kemudian dikeluarkan melalui anus. Kelenjar pencernaan ikut berperan memproduksi enzim yang membuat proses pencernaan makanan yaitu hati dan empedu. Berdasarkan jenis makanannya nih, ikan dibedakan menjadi dua, ikan herbivora yang memakan tumbuhan dan ikan karnivora yang memakan ikan-ikan kecil. Nah, sistem pencernaan ikan herbivora berbeda dengan ikan karnivora dalam hal bentuk gigi, lambung, dan ukuran usus. Itu ya, yang perlu kalian mengetahui. Selanjutnya, proses pencernaan pada amfibi. Hewan amfibi memiliki 6 organ pencernaan yang berperan saat mencerna makanan. Di sini, saya contohkan kata. Katak mempunyai lidah yang sangat panjang dan lengket.
Ujung lidah katak dapat menggulung yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Lalu, mangsa dimasukkan ke dalam mulut yang ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. Katak mempunyai kerongkongan esofagus yaitu saluran pendek. Esofagus membantu makanan masuk ke lambung. Dinding lambung pada katak meremas-remas makanan sampai hancur dengan bantuan enzim yang dihasilkan lambung. Makanan dilanjutkan ke usus. Usus dibagi menjadi dua, yaitu usus halus, yang dimana terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang kedua, usus besar. Terjadi penyerapan air dari makanan dan pembusukan makanan. Usus besar tersebut akhirnya makanan berakhir di rektum dan berlanjut ke kloaka yang merupakan muara saluran pencernaan saluran reproduksi dan urin. Tadi proses pencernaan pada amfibi. Proses pencernaan pada reptil. Salah satu contoh hewan reptil ialah buaya. Sistem pencernaan pada buaya yaitu pada rongga mulut buaya terdapat gigi dan lidah. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dan lambung pada buaya. Di kerongkongan makanan hanya numpang lewat dan tidak terjadi proses pencernaan. Lambung pada reptil berguna untuk menampung makanan dan terletak di belakang kerongkongan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan otot lambung dan pencernaan kimiawi. Kemudian, setelah dari lambung ke usus, di usus terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Setelah itu, usus mempunyai saluran yang bermuara pada kloaka. Kloaka berguna untuk mengeluarkan sisa sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Selanjutnya, proses pencernaan pada afes. Makanan masuk ke dalam mulut, lalu menuju kerongkongan. Burung memiliki kantong otot di kerongkongan yang disebut tembolok. Nah, fungsi tembolok adalah untuk tempat penyimpanan makanan sementara. Tembolok pada burung juga bekerja menghaluskan makanan sebelum masuk ke dalam sistem pencernaan berikutnya yaitu lambung. Nah, setelah dari tembolok kita ke lambung. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Fungsi utama lambung ialah untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Di dalam ampela, terjadi proses pelumatan makan yang dibantu dengan grit berupa kerikil atau batu kecil. Grit ini membantu ampela dalam melumatkan pakan menjadi partikel-partikel kecil agar lebih mudah dicerna. Kemudian, dilanjutkan ke usus halus. Terjadi proses penyerapan makanan, dan dilanjutkan ke usus besar, terdapat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak diserap oleh usus halus. Dilanjutkan ke usus besar. Kemudian, dari usus besar akan diserap sebagian besar air dan dilanjutkan ke rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Selanjutnya, mamalia. Hewan pemamah biak atau ruminansia adalah sekumpulan hewan herbivora yang mempunyai dua sistem pencernaan, yaitu mengunyah makanan di dalam mulut tetapi masih kasar dan kemudian ditelan. Lalu, mengeluarkan makanan ini kembali ke dalam mulut untuk dikunyah. Urutan sistem pencernaan hewan pemamah biak adalah makanan dikunyah dengan gigi seri dibantu oleh lidah dan dicampur dengan air liur dalam mulut. Kemudian ditelan masuk ke dalam lambung melalui esofagus. Yang kedua, setelah itu kerongkongan atau esofagus berukuran pendek dan elastis sehingga mampu menyesuaikan besar kecilnya makanan. Makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ruminansia mempunyai 4 bagian. Itu sudah Ustazah beri poin ya. Poin pertama, rumen yang berfungsi sebagai gudang, sementara bagi makanan yang ditelan. Yang kedua, dalam retikulum, makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada, hingga akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar. Yang ketiga, di dalam amasum, makanan akan dihaluskan dengan bantuan enzim dan terjadi penyerapan air. Dan yang keempat, di dalam abomasum, makanan dicernakan lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Sekarang kita belajar sistem pencernaan pada manusia. Kita belajar sistem pencernaan pada diri kita sendiri. Bagaimana sih makanan dicerna setelah masuk melalui mulut? Seperti itu ya.
Sistem pencernaan manusia yang pertama yaitu mulut. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, gigi akan menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil dan kelenjar ludah memompa keluar ludah. Ludah atau air liur mengandung enzim yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Gigi memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, di mana gigi sangat berperan dalam menghaluskan makanan. Setelah dari mulut, kemudian ke kerongkongan. Dari kerongkongan, ketika sesuap makanan telah menjadi bola lunak seperti bubur yang disebut bolus, lidah akan mendorongnya ke belakang mulut. Makanan itu akan masuk ke dalam kerongkongan. Pada saat yang sama, epiglotis akan menutup jalan masuk ke hidung dan tenggorokan agar makanan menuju kerongkongan. Gerakan menelan hanya membutuhkan waktu 2-5 detik. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan meremas yang disebut gerakan peristaltik. Selanjutnya di lambung. Setelah ditelan bolus, akan berada di dalam lambung selama 4 jam. Lambung adalah kantung yang dapat mengembang atau membesar untuk menyimpan makanan. Kemudian setelah dari lambung ini, dilanjutkan ke usus halus. Setelah dari lambung yang asam kimus masuk ke usus halus, di sini kimus dicampur kembali dengan getah pencerna dari pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari disebut juga dengan duodenum, usus kosong disebut dengan jejunum, dan usus penyerapan disebut ileum. Panjang usus secara keseluruhan kurang lebih 8,25 meter dan lebar sekitar 2,5 cm. Kemudian dilanjutkan ke usus besar. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Bagian pertama dari usus besar adalah sektum yang menerima buangan dari usus halus. Di sekum bergantung saluran kecil yang bernama umbai cacing atau usus buntu. Panjang usus buntu hanya 8-10 cm. Makanan melewati usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dalam makanan. Usus besar menyerap sekitar 1 liter air per hari sehingga mencegah tubuh kita kekurangan air atau dehidrasi. Selanjutnya, anus. Rektum bermuara pada anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum. Rektum dapat berkontraksi yang aktivitas kontraksinya dapat menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan melalui anus. Seperti itu ya. Nah, di sini proses pencernaan manusianya sudah Ustazah jelaskan tadi kan ya, dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Ustazah poin-poinkan lagi. Mulut berfungsi utama untuk menghancurkan sehingga ukurannya lebih kecil. Setelah dari mulut ke kerongkongan yang dimana fungsinya memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, gerakan peristaltik yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Kemudian di lambung, fungsi lambung untuk memecah makanan dan mencampurkannya dengan asam dan enzim. Jadi lambung ini makanan dicampur dengan asam dan enzim. Setelah dari lambung ke usus besar. Fungsi dari utama organ ini adalah menyerap air dan feses. Jadi sebelum dari usus besar ke usus halus dulu ya. Fungsi menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Setelah nutrisinya diambil, kemudian ada sisa-sisa airnya. Setelah itu disalurkan ke usus besar. Dari usus besar ini kemudian dipilah jadi air. Ada fungsi-fungsi nutrisi yang masih tersimpan diambil, yang tidak tersimpan disalurkan ke anus atau rektum. Nah, anus ini mengeluarkan feses seperti itu. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Tugas kalian sekarang melihat tugas di Google Classroom. Setelah itu dikerjakan dan kirim kembali ke Google Classroom. Apabila ada pertanyaan, bisa chat pribadi langsung ke Ustazah. Ustazah akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.